Kisah movie terbaru Kodrat 2 menceritakan aksi Vino yang melanjutkan perjalanannya setelah melawan iblis bernama Aswala. Vino berkelana mencari sang istri bernama Azizah yang diperankan Acha Saktriasa yang menderita depresi. Azizah mengalami depresi berat usai menjual dirinya ke Aswala demi menyelamatkan putra mereka, Alif, pada masa lalu. Namun, kondisi Azizah sudah berubah setelah sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Azizah juga sudah keluar dari rumah sakit dan bekerja di pabrik pemintalan. Namun, pabrik itu tengah menghadapi masalah rumit akibat serangkaian kematian misterius yang menimpa pekerjanya. Kematian itu terjadi akibat ritual pemanggil iblis yang dilakukan pemilik pabrik untuk pesugihan. Situasi tersebut membuat Vino terpanggil untuk menyelamatkan istrinya di pabrik. Kisah di balik syuting film Kodrat 2. Ustaz Kodrat diperankan Vino G. Bastian kembali menyapa para penontonnya dalam Kodrat 2, film persembahan Magma Entertainment dan Rapi. Film dengan sutradara Charles Ghazali. Kodrat 2 merupakan kelanjutan kisah Ustaz Kodrat setelah pertarungannya melawan Aswala di film pertama. Kali ini, perjalanan Kodrat berlanjut untuk mencari istrinya, Azizah, yang mengalami depresi akibat menyerahkan keimanannya kepada Aswala demi menyelamatkan anaknya Alifa. Vino mengatakan, Kodrat 2 memiliki tantangan yang lebih berat ketimbang film pertamanya. Berbeda dengan Kodrat pertama, dalam Kodrat 2, Ustaz Kodrat harus berhadapan dengan sejumlah orang yang kerasukannya. Di sini ada adegan ruqyah yang lebih action lagi. Film sebelumnya cuma satu. Ini Charles sang sutradara, bukan cuma kasih 2, 3, 4, tetapi 100 yang harus diruqyah dalam satu waktu, kata Vino dalam konferensi pers di Jakarta. Dalam Kodrat 2, ayat-ayat yang dipakai Ustaz Kodrat adalah ayat-ayat sesungguhnya yang dipakai untuk meruqyah orang kerasukan. Charles Ghazali mengungkap bahwa 100 orang yang diruqyah Ustaz Kodrat dipilih secara khusus. Selain datang dari pemain lokal, ada sejumlah pemeran yang didatangkan dari Jakarta, yang mana lokasi syuting saat itu di Bandung. Untuk adegan kerasukan massal itu memang kita mencari warga lokal yang memang memiliki latar belakang pemeran, kata Charles saat berkunjung ke Mecom. Selain pemain lokal, Charles juga membawa lebih dari 50 pemeran pengganti dari Jakarta. Mereka ditempatkan di bagian-bagian tertentu untuk adegan yang lebih ekstrem. Teror di balik layar saat film Kodrat pertama sukses besar dan menjadi salah satu film horor religi paling laris di Indonesia, antusiasme untuk sequelnya, Kodrat 2, sangat tinggi. Namun, di balik proses produksi film ini, ada kisah unik dan menyeramkan yang membuat tim produksi mengalami kejadian-kejadian tak terduga. Naskah awal Kodrat 2 sudah rampung sebelum proses syuting dimulai. Sutradara Charles Ghazali dan tim penulis telah merancang alur yang lebih mencekam dengan menghadirkan iblis yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, hal aneh terjadi ketika beberapa halaman naskah yang telah dicetak tiba-tiba berubah isi. Seorang kru menemukan bagian dialog yang tidak pernah ditulis oleh siapapun. Dalam dialog tersebut, ada kalimat berbahasa Arab yang jika diterjemahkan berarti, "Jangan lanjutkan, ini bukan urusan kalian." Awalnya, tim mengira ini hanya kesalahan cetak atau tipografi. Namun, saat dicek ulang di komputer, file asli tidak memiliki kalimat tersebut. Hal ini membuat para kru mulai merasakan hawa yang tidak biasa di lokasi syuting. Salah satu lokasi syuting utama adalah sebuah pesantren tua di daerah Jawa Tengah yang sudah lama tidak digunakan. Bangunan ini dipilih karena arsitekturnya yang klasik dan memberikan kesan otentik untuk film. Namun, sejak hari pertama syuting, beberapa kru mengalami gangguan misterius. Salah satu pengalaman paling menakutkan dialami oleh pemeran utama, Vino G. Bastian. Saat sedang berlatih adegan ruqyah, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik jendela. Ketika dicek oleh kru, tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, saat melihat rekaman video, tampak bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Tidak hanya itu, beberapa kru juga sering mengalami kejadian aneh seperti alat-alat syuting yang berpindah tempat sendiri, suara langkah kaki di malam hari, dan aroma dupa yang muncul tiba-tiba tanpa ada yang membakar. Salah satu adegan kunci dalam film ini adalah saat Ustaz Kodrat melawan iblis dengan membaca ayat-ayat suci. Namun, ketika syuting adegan ini, kamera tiba-tiba berhenti merekam tanpa alasan yang jelas. Awalnya, kru mengira ini hanya masalah teknis, tetapi setelah dicek oleh teknisi, tidak ada kerusakan pada kamera.
Anehnya, setiap kali adegan itu diulang, masalah yang sama terus terjadi. Hingga akhirnya, tim produksi memutuskan untuk meminta bantuan seorang ustadz untuk melakukan doa sebelum syuting dimulai kembali. Setelah itu, syuting berjalan lancar tanpa hambatan. Beberapa kru melaporkan mengalami mimpi aneh selama proses produksi. Dalam mimpi tersebut, mereka melihat sosok hitam yang berdiri di sudut lokasi syuting. Sosok itu tidak bergerak, hanya mengawasi mereka dengan tatapan yang tajam. Lebih menyeramkan lagi, beberapa kru mengalami mimpi yang sama di malam yang sama, padahal mereka tidak saling berbicara sebelumnya. Salah satu kru, yang merupakan editor film, bahkan mengaku melihat sosok yang sama dalam rekaman film, tetapi saat dicek ulang keesokan harinya, sosok itu menghilang dari rekaman. Lantas tim produksi bertanya-tanya apakah film ini dikutuk. Terlepas dari berbagai gangguan mistis yang dialami, Kodrat 2 akhirnya berhasil menyelesaikan proses syuting dengan lancar setelah berbagai ritual doa dilakukan. Banyak kru yang percaya bahwa kejadian-kejadian ini adalah bagian dari ujian karena mereka mengangkat tema yang berhubungan dengan dunia gaib. Apakah film ini benar-benar dikutuk atau hanya kebetulan belaka? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, pengalaman para kru dalam proses pembuatan film ini tidak akan pernah mereka lupakan. Saat film ini akhirnya tayang di bioskop, penonton pun merasakan aura mistis yang kental, seolah-olah apa yang terjadi di balik layar juga ikut terbawa ke dalam film.